balik lagi bersama dengan aku Maulida Rahmadia di acara bincang-bincang seputar karya sastra nih. Nah, kali ini aku berkesempatan nih untuk mewawancarai salah satu narasumber yang sangat menginspirasi nih guys. Nah, kira-kira kalian penasaran siapa sih narasumbernya? Langsung aja yuk kita ajak kenalan. Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Nah, oke. Di sini Kakak gimana nih Kak kabarnya Kak? Kabarnya baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu nih, mungkin teman-teman kan banyak nih yang belum tahu nih nama kakaknya siapa nih. Kita kenalan dulu kali ya, Kak ya. Kakak namanya siapa nih, Kak? Namaku Aini Duha Hidayah. Nah, oke, Aini Kak ini Duha Hidayah ya, Kak ya. Di sini Kakak Aini ini sama kayak aku nih, guys, di semester 6 juga. Nah, Kak, sebelum kita masuk ke segmen tanya-tanya seputar karya sastra nih, aku berterima kasih banget buat kakak yang udah mau meluangkan waktu untuk diwawancarain sama aku. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Nah, oke guys. Nah, sekarang aku mau tanyain ke Kak Aini nih, kira-kira Kak Aini ini selain kuliah kesibukannya apa sih kak? Aku pengacara aja sih, pengangguran banyak acara. Oke guys, jadi Kak Aini ini selain dia kuliah, dia menjadi seorang pengacara atau pengangguran banyak acara ya Kak ya. Oke Kak, di sini langsung aja nih guys, di sini aku mau tanya-tanya nih seputar karya sastra dan kira-kira apa aja sih yang udah dihasilkan sama Kak Aini ini selama berkuliah di jurusan sastra Indonesia. Nah, di sini Kak, kira-kira nih Kak, apa sih yang Kakak ketahui seputar karya sastra gitu? Apa yang kakak ketahui gitu, karya sastra itu seperti apa sih gitu? Mungkin kakak pasti tahu nih karya sastra itu banyak genrenya atau karakteristiknya kayak gitu. Karya sastra yang aku ketahui, karya sastra itu lahir dari pengalaman penulisnya. Oke, ya betul. Terus apa lagi tuh kak selain itu? Apalagi ya? Mungkin banyak kan ya, jadi kayak karya sastra tuh ya apa yang ada di jiwa pengarang gitu kita tuangkan kayak gitu. Nah, mungkin kan udah banyak banget nih kak pengalaman yang kakak ketahui gitu, kayak sastra tuh kita nggak cuma kayak baca aja kayak gitu kan, banyak banget apa namanya karya-karya yang kita bisa hasilkan dari menulis puisi atau cerpen kayak gitu. Nah kak, kira-kira nih Kak, selama Kakak kuliah di sastra Indonesia itu Kakak apa sih yang Kakak ketahui tentang sastra imajinatif dan sastra non imajinatif? Kalau sastra imajinatif itu karya sastra yang melibatkan imajinasi pengarangnya, seperti novel, Mm-mm. puisi atau cerpen. Mm-mm. Kalau non imajinatif itu berdasarkan fakta seperti biografi. Betul. Oke, nah di sini Kak, untuk Kak Aini sendiri nih, kira-kira karya sastra apa aja sih yang udah Kakak hasilkan gitu selama berkuliah dari semester 1 sampai semester 6 ini gitu? Apa aja? Apa ya? Berawal dari nulis artikel. Nulis Iya, artikel. karena tugas kan. Terus Mm-mm. dari situ aku kayak dapat support dari dosen kan. Mm-mm. Waktu itu tuh pertama kali banget tahu tulisan bisa terbit tuh kayak seneng Iya banget. betul. Jadi kayak merasa semangat gitu buat nulis lagi gitu ya Iya. Kak. Terus kira-kira nih Kak, selama nulis itu apa aja nih Kak yang udah Kakak hasilin, kan nggak pasti kan nggak cuma novel aja gitu, entah puisi atau cerpen gitu. Kira-kira ada nggak tuh Kak selain selain novel gitu? Bermula dari artikel itu, terus aku iseng waktu itu ikut Mm-mm. lomba sama penerbit. Waktu Mm-mm. itu lomba nulis cerita anak antologi. Wah keren banget Kak ini. Nah untuk judul cerpennya tuh apa Kak? Karena itu antologi, nah Mm-mm. 10 besar itu maksudnya yang masuk 10 besar itu diambil jadi judul cerpen kan. Nah, Mm-mm. alhamdulillah di pengalaman pertama itu Mm-mm. aku masuk 10 besar dan Mm-mm. judul aku itu dijadiin judul buku. Wah Masya Allah, keren banget Kak ini, hebat. Nah, Judulnya itu Melihat Dunia Lewat Cerita Kakak. wah, mantep banget guys. Jadi itu salah satu judul antologi cerpennya ya kak ya. Nah kalau untuk novelnya sendiri, kak ini apa nih novel yang udah kakak hasilkan gitu? Untuk judulnya? Hmm, Kalau untuk novel, Mm-mm. judulnya itu Struggle and Prayer atau Perjuangan dan Doa. Masya Allah. Diambil dari lagu Rhoma Irama. Jadi terinspirasi dari lagu ya kak ya. Ya, karena aku seneng dangdut sih. Nah kak, kira-kira nih di novel ini tuh
Kakak, apakah menceritakan pengalaman pribadi atau hanya terinspirasi dari lagu aja gitu? Seperti yang kita tahu, karya sastra itu kan menggambarkan pengarangnya. Jadi kan Iya betul. kayak ada yang bilang kita nggak untuk mengenal seseorang kita cukup baca tulisannya gitu kan. Mm-mm. Eh, Jujur sejauh ini aku tuh nulis, aku nggak tahu ya ini masuknya Mm-mm. kelemahan atau jadi ciri khas. Jadi aku Ah, sejauh ini nulis tuh berdasarkan pengalaman pribadi, tapi ah. yang dikemas dalam bentuk fiksi. Jadi kayak Mm-mm. dipleset-plesetin gitu lah. Oh iya 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 tahu tahu. Nah kalau selain novel, cerpen, kira-kira puisi ada nggak kak yang udah kakak hasilkan gitu? Puisi ada antologi. Atau lagi judulnya apa kak tuh kalau puisi? Waktu itu judul karena nggak masuk 10 besar, jadi waktu itu Mm-mm. judulnya itu kalau nggak salah Melepas Pasung di Tubuh Tanah Air Kami, Mm-mm. sama apa ya aku lupa sih, sama satunya itu puisi akrostik putaran jam dinding. Mm. Nah, untuk puisinya sendiri, kakak ini ada inspirasi khusus gak kayak dari pengalaman kan kayak novel kan pengalaman pribadi nih, mungkin puisi pun sama atau dari pengalaman teman atau gimana gitu kak? Kalau puisi enggak sih, itu kayak cuma koleksian dari waktu sekolah aja dikumpulin, terus Mm-mm. kebetulan ada lomba yang temanya cocok di itu aja. Soalnya aku nggak terlalu suka puisi, justru Mm-mm. aku lebih seneng ke cerpen atau novel. Oke, nah kalau Kak Aini sendiri nih, Kak Aini lebih senang nulis kayak novel tuh dalam bentuk genrenya pasti banyak banget kan ya Kak, genre-genre yang mungkin kita bisa tulis di novel, entah itu genrenya romance atau sedih atau apa gitu. Nah kalau Kak Aini sendiri nih, Kak Aini ini lebih senang untuk apa namanya memadupadankan genre apa nih Kak? Aku menyukai hal-hal yang bergenre drama, romance, dan Mm-mm. melo. Wih, keren banget guys. Jadi Kak Aini ini lebih seneng bikin novel atau cerpen itu yang berbau dengan genrenya romance kayak gitu. Mungkin pengalaman pribadi ya. Nah, Kak Aini di sini Kak, mungkin kan selama menulis gitu Kak, Kak ini ada nggak sih kendala gitu dalam menulis cerpen atau puisi gitu? Kendalanya tuh apa gitu Kak? Kalau puisi lebih ke diksi ya, kan kalau Mm-mm. puisi itu kan yang dinilai diksi, nah itu Iya untuk betul. nyocokin diksinya. Mm-mm. Nggak tahu ya, kayak kalau di puisi susah aja gitu dapet feelnya. Oh gitu. Tapi kalau untuk novel lebih seneng kemana nih genrenya? Romance? Ya romance, sejauh ini sih karena ini baru novel pertama, jadi Mm-mm. ya baru pengalaman pribadi aja. Mm-mm. Nah berarti untuk judul novelnya aku boleh lihat nggak nih kak? Kita bisa kita tunjukin sama teman-teman nih kak ini nih. Boleh. Nah oke guys, nah di sini novel yang kak ini tulis nih judulnya Struggle and Prayers. Nah jadi di sini novelnya keren banget guys. Ini ditulis sama Kak Aini. Di sini cinta sejati memiliki kekuatan yang tak terhingga. Ini bukan sekedar kisah cinta, guys. Apa nih, guys dan Laila? Berarti Kais. oh, Kais dan Laila. Berarti di sini tokohnya mereka ya, Kak ya? Iya, Atau ada, jadi di oh, covernya itu ada tokoh realnya. ini guys keren banget guys judul novelnya. Nah, Kak, untuk novel ini sendiri nih udah terbit atau gimana nih? Oh, udah, alhamdulillah udah terbit. Udah terbit alhamdulillah. Ini terbitnya tahun berapa, Kak? Kalau boleh tahu? Tahun 2025. 2025 nih guys buat kalian yang mau beli novelnya bisa hubungin aku atau nanti aku kasih tahu ke Kak Aini nih untuk judul novel Struggle and Prayers. Nah, keren banget guys ini salah satu karyanya Kak Aini. Harganya berapa Kak? Harga boleh di DM aja. Harga boleh DM. Ini nama nama akun Instagram nanti aku cantumin di sini ya. Nah Kak Aini, kalau maaf Kak, maaf untuk nah Kak Aini sendiri nih Kak, kalau selama menulis itu kan pasti ada yang namanya apa namanya mood gitu ya, mood Iya. tersendiri. Gimana sih cara Kak Aini dalam membangun mood gitu untuk menulis si novel ini gitu? Nah itu dia. Ini termasuknya lama ya, 2 tahun apa 3 tahun gitu aku mulai Heeh. nulis. Karena kadang baru nulis satu paragraf ada orang tua manggil nih makan. Iya. Aku tuh paling males kalau, maksudnya kalau aku lagi asik di depan laptop, maunya jangan diganggu gitu. Iya, Kadang fokus kalau gitu. iya, kadang kalau udah kayak gituin aku nih udah kesel, kayak udah ngumpulin Mm-mm. moodnya sih yang lama tuh. Nah yang membuat aku akhirnya menyelesaikan ini karena kan ini aku mikir ini udah lama juga ya. Mm-mm. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya ini harus Tunda-tunda lagi ya gitu ya. jadi karena ya itu seperti yang aku bilang, aku nggak tahu ini menjadi sebuah ciri khas atau kelemahan. Aku kan Mm-mm. menulis berdasarkan pengalaman pribadi. Mm-mm. Tadinya itu aku mau selesaikan sampai si tokohnya ini menikah nih Mm-mm. ceritanya. Nah, Mm-mm. cuman pada kenyataannya
hubungan si tokoh ini nggak jelas di Jadi dunia, menggantung gitu. ya di dunia nyatanya. Oke. Sampai akhirnya si tokoh ini bertemu orang baru, akhirnya kayaknya emang kita harus tutup buku. Mungkin nanti ada kelanjutannya kali ya. Iya, OTW. OTW guys. Nah, Kak, kira-kira nih Kak, kalau Kak Aini sendiri punya nggak sih apa namanya mengidolakan penulis atau mungkin penyanyi gitu yang Kak Aini idolakan, kira-kira ada nggak? Kalau penyanyi ya penyanyi dangdut Nama sih. siapa Kak? Rhoma Irama? Enggak, kayak ya penyanyi dangdut anak-anak muda sih kayak Lesti. Oh Lesti. Iya, kayak gitu. Kalau penulis siapa Kak nih Kak Kalau kira-kira? penulis Boy Chandra mungkin ya. Oh, Boy Chandra udah banyak banget, Iya, novel-novelnya. Selain itu ada lagi nggak? Boy Chandra Terelia itu kan kayak udah yang biasa gitu ya. Kalau ada penulis novel online, aku nggak mau bilang penulis amatir ya, karena karya yang besar kan dimulai dari yang kecil. Betul banget. Aku mengidolakan ada penulis namanya Emia. Menurut aku dia tuh nulisnya bagus, diksinya tuh bagus, dalam penempatan diksi dia bagus. Aku suka. Oke, berarti Kak Aini ini banyak banget yang diidolakan sama Kak Aini nih teman-teman. Nah, Kak Aini, kira-kira nih Kak, Kakak punya nggak sih kesan dan pesan nih untuk teman-teman yang mungkin menonton video ini gitu, buat tetap semangat gitu dalam menulis cerpen atau novel kayak gitu. Kira-kira ada nggak nih Kak kesan atau pesan yang mau Kakak sampaikan gitu? Apa ya, buat teman-teman yang hobi nulis, jangan khawatir kalau tulisannya itu jelek. Nggak ada tulisan yang jelek. Betul. Yang penting kita nulis terus aja. Kalau kata Bulpa, apapun itu tulis aja. Iya, mau berapa kata gitu, berapa paragraf gitu. Iya, tulis aja karena kita nggak tahu tulisan kita suatu saat nanti mungkin bisa berguna karena apa ya, kalau menurut aku tulisan itu kan kayak peninggalan ya. Betul. Mungkin nextnya kita udah nggak ada, yang dikenal ya kan tulisan kita. Iya betul banget teman-teman. Jadi intinya apapun yang mau kita tuangkan ya udah tulis aja gitu. Iya, daripada menggalau di sosmed ya kan. Iya betul. Mending Mending jadiin karya. Iya betul banget. Mending jadiin karya teman-teman. Jadi nih seperti tadi yang udah dibilang sama Kak Aini gitu, walaupun kita kayak nulis apapun itu ya udah tinggal kita tuangin aja gitu. Iya, moto hidup aku tuh mengubah air mata menjadi sebuah karya. Waduh, keren banget teman-teman nih. Nah, Kak Aini mungkin kayak kesan dan pesannya nih udah disampaikan sama Kak Aini. Nah, kira-kira Kak ada nggak semangat gitu buat kita nih mahasiswa semester 6 yang lagi pusing banget tugas? Kira-kira ada nggak Kak semangat gitu kayak buat mahasiswa semester 6, 7, 8 atau mungkin adik-adik tingkat gitu? Apa nih yang mau Kakak berikan semangatnya gitu? Apa ya? Karena saya juga butuh semangat. Jadi yang penting guys, apapun itu kayak tugas sebanyak apapun itu udah kerjain aja, yang penting Iya, tugas itu dikerjain, bukan ditangisin. Iya, ditangisin nggak ditangisin kan tetap harus dikerjain. Nah, betul banget. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja nih yang bisa aku sampaikan bersama narasumber yang sangat menginspirasi banget menurut aku. Makanya aku kayak bener-bener nih tertarik banget buat wawancarin Kakak gitu, karena kan kayak mungkin mohon maaf ya Kak, dibalik istilahnya dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihan, betul nggak Kak? Iya betul. Jadi dibalik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang bisa kita raih gitu, kita capai kayak gitu. Jadi kalian jangan ngerasa insecure kayak, duh gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nulis, gue capek banget jadi anak sastra baca mulu kayak gitu. Nah tapi di sini gimana caranya kekurangan itu kita kembangkan menjadi sebuah karya sastra kayak gitu. Nah mungkin podcast kali ini di bincang-bincang seputar karya sastra cukup sampai sini, dan mungkin nanti kita ketemu di next video selanjutnya. Aku ngucapin terima kasih banyak ya Kak untuk Kak ini. Ini sangat menginspirasi banget. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Karena yang lebihnya mohon maaf. Selamat sore teman-teman.